bagaimana wajah kehidupan kota di era new normal. Selamat malam, bertemu kembali dengan kami, Andi Hani Mursid. Kami ingin menyampaikan prediksi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan akan terjadi di kehidupan kota di era new normal. Yang pertama adalah bahwa ke depan kota itu wajahnya akan berubah, menyesuaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan selama terjadinya pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, akan terjadi apa yang disebut dengan densification, ya. Jadi densifikasi. Jadi orang yang tinggal di kota itu, apalagi di kota-kota besar yang padat, yang kehidupannya sangat crowded, itu pelan-pelan akan turun tingkat kepadatan kotanya karena orang memilih untuk pindah ke kota-kota yang lebih kecil, yang di pinggiran kota besar tersebut, atau bahkan di daerah-daerah yang remote, daerah pedesaan. Misalnya kalau orang sekarang tinggal di Jakarta, ya, pelan-pelan orang akan milih untuk tinggal di sekitaran Jakarta, bisa di Bogor, bisa di Bekasi, bisa di Tangerang, ya, bisa di Depok. Karena apa? Karena kehidupan di kota itu sangat crowded sekali, ya. Sangat padat, sangat bising, penuh dengan tekanan, dan gak ramah ya untuk orang-orang menghadapi COVID-19 ini. Akhirnya banyak yang akan pindah ke tadi daerah-daerah pinggiran ya, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan lain-lain. Bahkan ada yang memilih untuk pindah ke daerah-daerah yang remote, daerah-daerah pedesaan ya, karena ingin mendapatkan sebuah tempat di mana di tempat itu udaranya bersih, tenang, nggak padat, sehingga bisa jaga jarak, bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan seterusnya. Yang kedua juga masih bagian yang tadi, akan terjadi apa yang disebut dengan deurbanisasi. Jadi kalau sebelumnya banyak orang daerah pindah ke Jakarta misalnya untuk mencari peluang ekonomi, untuk karir, kerja, dan sebagainya, untuk berusaha, nanti pelan-pelan akan terjadi sebaliknya. Orang akan pindah dari Jakarta ke kota-kota yang lebih kecil, ya, yang lebih ramah untuk menghadapi COVID-19 ini. Karena terus terang kehidupan di kota-kota besar, di Jakarta misalnya, di Surabaya, itu sangat tidak ramah ya buat semua orang ya untuk bisa bertahan di era COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, akan muncul kota-kota yang sifatnya green dan healthy. Kota-kota yang green itu maksudnya di kota tersebut akan muncul banyak taman, muncul banyak hutan kota ya, muncul banyak penghijauan di sepanjang jalan dan sebagainya. Karena di era COVID-19 ini memang dibutuhkan sebuah kota yang lebih sehat, yang lebih memberikan peluang bagi warganya untuk menghirup udara segar, untuk mendapatkan ketenangan. Ya, jadi tren ke depan itu akan dibangun kota-kota yang kami sebut tadi green dan healthy, yang hijau dan sehat. Karena sekarang ini semua orang mengupayakan agar aspek kesehatan itu bisa tetap benar-benar dijaga. Makanya kota itu akan sangat memperhitungkan aspek kesehatan. Yang keempat adalah kota itu menjadi digital. Ya, sekarang trennya adalah mengurus apapun ke depan itu akan disediakan oleh pemerintah kota dengan digital. Ya, mengurus apapun, mengurus KTP-nya digital, mengurus perizinannya digital, ya,
mengurus pajak digital, dan lain-lain. Karena semua dilakukan secara virtual. Jadi pemerintah kota itu akan dipaksa untuk menyediakan fasilitas digital supaya semua kebutuhan warganya paling nggak sebagian besar bisa dihandle secara digital. Karena kalau dihandle manual itu akan sangat besar menimbulkan potensi penularan COVID-19. Yang kelima, perencanaan kota itu akan sangat diwarnai dengan upaya-upaya untuk merespon pandemi COVID-19. Jadi kota-kota ke depan itu perencanaannya akan sangat mempertimbangkan gimana supaya orang bisa jaga jarak, gimana supaya orang bisa olahraga, ya, karena olahraga ini penting untuk menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh, ya. Gimana orang supaya bisa mendapatkan ketenangan, itu yang akan mewarnai perencanaan kota ke depan. Yang keenam, ya, jalan itu ke depan akan sangat ramah terhadap pejalan kaki dan akan sangat ramah terhadap orang yang mau olahraga, khususnya olahraga sepeda. Makanya kita lihat di berbagai kota besar itu sekarang dibangun akses untuk orang jalan kaki, karena orang jalan kaki itu sangat membantu metabolisme tubuhnya untuk tetap bugar, ya, untuk tetap sehat, dan itu diperlukan supaya orang punya imunitas tubuh yang prima, ya, menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di kota-kota besar juga kita lihat sekarang sangat ramah terhadap orang yang mau olahraga sepeda. Ada jalur khususnya. Jadi ada jalur khusus untuk pejalan kaki, jalur khusus untuk yang ingin olahraga sepeda dan sebagainya. Karena itu diperlukan, ya, untuk agar warganya itu sehat, ya, agar warganya itu tetap bisa beraktivitas, melakukan aktivitas olahraga supaya terhindar dari kondisi imunitas tubuh yang rendah. Yang ketujuh, ke depan itu kota akan menjadi kota-kota mandiri, ya. Jadi kota mandiri itu maksudnya di kota itu semua kebutuhan warganya bisa disediain, ya. Jadi orang yang tinggal di, katakanlah di Bekasi, ya, dia akan kerja di Bekasi, anaknya sekolah di Bekasi, ngurus semua urusannya di Bekasi, ngurus pajaknya, ngurus perizinan, apapun itu di Bekasi. Jadi di satu kota itu semua urusan bisa ditangani. Itu akan di tren ke depan. Jadi nggak akan ada lagi orang yang tinggalnya di Bekasi tapi kerjanya di Jakarta Pusat, di Sudirman, di Tamrin, ya. Terus anaknya sekolahnya di Bogor, istrinya kerjanya di Tangerang. Wah, itu crowded sekali itu, ya. Setiap hari mereka harus menempuh perjalanan yang panjang, perjalanan yang lama, ya, dan itu punya potensi besar terjadinya penularan COVID. Jadi ke depan kota-kota itu akan dibangun supaya orang tidak perlu melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, ya. Semua urusan bisa langsung diselesaikan di kota itu. Yang kedelapan, ini yang menarik adalah penggunaan kendaraan pribadi akan meningkat, ya. Kalau sebelumnya orang didorong untuk mulai menggunakan kendaraan umum, fasilitas kendaraan umum, tapi di era COVID-19 ini trennya adalah orang akan, kalau yang punya kendaraan pribadi, dia akan memilih menggunakan kendaraan pribadi karena itu lebih aman. Dia bisa memastikan bahwa kendaraan ini memang aman dan sehat. Dia menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk kendaraannya. Tapi kalau kendaraan umum kan dia nggak bisa lakukan. Oleh karena itu orang yang punya kendaraan pribadi, apakah mobil atau motor, ya kecenderungannya akan menggunakan kendaraan pribadinya untuk melakukan aktivitas apapun. Karena itu diyakini akan mengurangi tingkat penularan dibanding kalau dia naik kendaraan umum. Yang kesembilan adalah urban farming dan urban gardening itu akan naik, ya. Jadi pertanian
urban, pertanian di kota-kota besar itu akan naik ya. Sekarang kita bisa melihat, dan ini akan jadi tren yang kuat, banyak sekali orang yang pekarangannya ditanamin sayuran, ditanamin cabai, bawang, dan lain-lain ya. Untuk memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Kalau pekarangannya di depan, di belakang udah kepake semua, rooftopnya ya, atapnya yang dipakai untuk nanam sayuran, nanam cabai dan lain-lain ya. Bahkan sekarang banyak yang mulai menerapkan yang namanya vertical farming. Jadi meskipun lahannya pekarangan kecil, dibuat bertingkat-tingkat untuk vertikal ke atas, sehingga secara total lahannya jadi gede. Nah, itu yang menjadi tren ke depan. Nah, kalau kita lihat misalnya di Singapura itu banyak sekali generasi milenial dan generasi Z yang tertarik untuk masuk ke urban farming. Mereka melihat bahwa urban farming ini sesuatu yang sangat penting untuk menjaga pasokan makanan di masa depan ya. Dan itu juga dilakukan dengan muatan teknologi yang semakin hari semakin meningkat ya, sehingga meskipun lahan kecil di kota-kota besar itu tetap bisa tingkat produktivitas hasilnya juga tinggi ya. Yang ini akan jadi tren menguat ke depan. Kemudian yang tadi urban gardening. Jadi kota-kota besar yang dulu gersang ya, infrastrukturnya tuh infrastruktur keras semua. Ke depan itu akan muncul yang namanya urban gardening. Jadi taman-taman kota itu muncul, di semua atap itu ditanemin, kalau nggak pakai untuk sayuran ya mungkin untuk bunga, untuk rumput dan sebagainya, sehingga jadi taman-taman yang menarik ya. Kita bisa lihat tuh di Singapura ya, itu atap-atapnya semua dijadiin taman ya. Jadi meskipun lahan kecil, mereka bisa tetap melihat taman-taman yang indah di rumahnya ya, di apartemennya dan lain-lain. Yang ke-10, ruang publik itu akan meningkat ya. Jadi ruang publik orang untuk berolahraga akan meningkat, ruang publik untuk orang berkesenian ya akan meningkat, ruang publik untuk orang beristirahat, orang menghirup udara segar, orang untuk duduk sebentar, melakukan kontemplasi, membaca dan sebagainya, itu akan meningkat. Ruangan-ruangan seperti itu diyakini sebagai ruangan yang diperlukan untuk membuat warganya bisa tetap sehat ya, secara fisik dan mental ya. Dan yang ke-11, nah ini, ruangan kantor itu akan berkurang dengan sangat drastis ya. Kenapa? Satu, karena 50% dari karyawan itu bekerja di rumah, dari rumah, work from home. Yang kerja datang ke kantor itu atau ke pabrik itu ya 50% sisanya. Nah itu pun di kantor ruangan mereka udah di re-layout lagi tuh, ya. Karena nggak bisa dengan cara-cara layout yang dulu yang dempet-dempetan. Sekarang kan minimal ada jarak paling nggak 6 feet ya, atau 2 meter satu sama lain, dan itu pun dibuat kubikel-kubikel yang transparan supaya mengurangi potensi penularan COVID. Jadi dengan 50% itu pun sekarang dibutuhkan space dari kantor yang lebih gede ya, karena ada penerapan protokol kesehatan itu. Akhirnya apa? Akhirnya akan banyak perusahaan-perusahaan yang membuat kantor-kantor satelit ya di berbagai daerah pinggiran kota-kota besar. Misalnya kalau perusahaan ini punya kantor pusat di Jakarta, di Tamrin atau Sudirman, dia akan bangun kantor-kantor satelitnya di Depok, di Bekasi, di Bogor, di Tangerang ya. Jadi pekerjanya yang dekat dengan daerah-daerah tersebut ya berkantor di kantor-kantor satelit itu. Ya, jadi kantor-kantor yang ada di kota besar itu bisa hanya untuk karyawan katakanlah yang diperlukan, memang harus di kantor pusat. Yang lain-lain bisa nyebar di kantor-kantor di daerah sekitar. Jadi kurang lebih begitu.
Bapak dan Ibu semua, prediksi terhadap wajah perubahan kota di era new normal. Terima kasih.